Om Swastiastu Semeton. Oke, saya mau berbicara menanggapi video yang viral kemarin tentang manusia yang tidak boleh menyembah buta kala yang saya buat di video YouTube saya. Itu menurut pengalaman spiritual saya berjalan selama dari tahun 2002 sampai sekarang, bahwa di sana sudah disebutkan ada 11 tingkatan, yaitu 1 Sang Hyang Widi Betara, 2, 3 Dewa, 4 Ratu Gede, 5 Apsara Apsari. Hanya itu saja boleh kita sembah. Yang di bawahnya kita di tengah-tengah manusia. Nomor 6, 5 ke bawah ini yaitu 7 kala, 8 buta, 9 samar, 10 teriak, 11 nep namo. Yang 5 ke bawah ini memusti kita tidak menyembahnya. Maka setiap puja wali kita melakukan pecaruan terlebih dahulu untuk mengangkat roh buta kala sama dengan selama ini ngayah di pura di bawah, supaya bisa munggah menadi dewa dan melakukan penyucian. Apabila terjadi bencana di sana, linggih ide betara yang disungsung reret dan para pengayah pemangku mengalami sakit ngemu pemali bumi, maka terjadi bencana di mana-mana. Disinilah manusia memegang peranan penuh terhadap penyeimbang bumi berbuah suah, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk melakukan keseimbangan bumi ini agar bencana bisa diminimais. Maka kemanapun tampil ke tempat suci, kalau tidak ada puja wali, hendaknya membawa badan penyucian, napak caru. Karena kita tampil ke tempat suci itu lunas penyucian. Apabila datang nangkil ke tempat suci di luar puja wali, setelah datang dari penangkilan, pasti di sekitar rumahnya banyak ada ulat belatung, ada ulat tikah, ulat tanah, bahkan lintah ada di kamar mandinya. Itu akibat manusia nangkil ke pura tidak membawa penyucian untuk lunas penyucian ide betara saling melingga melingih ring riangan. Sebab sekarang ini bumi lagi melakukan pengleburan, terjadi bencana, para leluhur mewali ke Sunyaloka, bumi dikuasai buta kala. Maka di sini saya himbau di zaman sekarang ini, kalau nangkil ke pura membawa bandan penyucian nampak caru, supaya kita mendapatkan penyucian dari ide betara leluhur yang melingkar yang kita tuju. Inilah proses pembersihannya umat manusia untuk mengeluarkan penyakit dari dasar aksara sucinya, supaya di badannya itu tidak nemu penyakit seperti penyakit pemali, kesemutan, sering lutut sakit, leher tebal, kepala pusing. Tonton video pecawannya gratis.
Beginilah proses penyucian pembersihan umat manusia di saat sebelum melakukan persembahyangan antara Buana Alit dan Buana Agung sama-sama dibersihkan, yaitu Buana Agung dengan melakukan pecabulan dan Buana Alit pun melakukan pembersihan di badannya supaya bisa seimbang. Apapun manusia yang ada di dalam tubuhnya, itulah yang dia sembah. Apabila dia membawa penyakit bebayi, buta kala yang dia sembah. Apabila dia membawa kanuragan, kekuatan kala yang dia sembah. Apabila manusia senang berjinah, teriak namu-namu yang dia sembah, maka kakinya sering keluar ulat bahkan kesemutan. Itulah yang Raden Dewa Leluhur yang dia tuju. Maka kita berusaha nangkil ke tempat suci itu di saat puja wali, di saat Linggih Ida Batara melakukan penyucian pembersihan dengan napak caru. Apabila keutus tangkil ke tempat suci tersebut, kita harus membawa ritualnya, yajnya, sebab manusia itu butuh yajnya. Karena jiwatmanya itulah yang membutuhkan ritual untuk mendapatkan penyucian agar sang Parama Atma itu bisa lebih tinggi tingkatannya, naik menuju ke swarga loka. Itulah tujuan kita nangkil ke tempat suci, mengangkat roh leluhur kita yang masih tersesat, yang ayah jadi samar, yang ayah sebagai buta, sebagai teriak. Di sanalah perlunya kita nangkil ke tempat suci membawakan penyucian. Sebab roh leluhur yang tersesat menjadi penyakit di badannya umat manusia. Maka kalau kita nangkil ke tempat suci tanpa menggunakan penyucian di zaman pembersihan bumi ini, di zaman kali ini, pura yang dituju akan berat sehingga akan menyebabkan bencana lebih besar. Di mana ada tempat suci yang dikotori oleh umat manusia, kedatangannya tanpa melakukan penyucian di zaman sekarang, tempat suci tersebut mengalami rerat. Maka pemangku pengayah di sana pasti kakinya kesemutan, pasti nyakitin bangkian, pasti sering pusing. Kalau mereka melakukan meritual, mengupacarai atau menuntun umat melakukan persembahyangan, sama halnya beliau menebarkan energi penyakit ke setiap pemedak yang tangkil. Maka sebagai pengayah pura, sebagai abdi dewa, sebagai pedasaran harus menjaga kesuciannya, merawat dirinya. Kalau para pengayah pura tidak menjaga dirinya, bumi yang akan mengalami keruntuhan. Maka terjadi Gunung Agung erupsi, terjadi gempa di Lombok, terjadi Semeru meledak. Itu pengayahnya mengalami sakit dan dewa leluhur berat. Mohon maaf bagi yang tidak berkenan. Suksma.